Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia itu wajar berbuat salah. Yang enggak wajar adalah kalau enggak minta maaf ketika berbuat salah. Manusia itu wajar berbuat dosa. Yang enggak wajar adalah enggak mau bertobat, enggak mau minta ampun ketika berbuat dosa. Nah, orang-orang yang alim, yang soleh, paham dosa itu tidak bisa membuatnya putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Salah itu tidak bisa membuatnya putus asa dari sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena orang-orang soleh tidak pernah mengandalkan amal soleh. Orang-orang soleh tidak pernah mengandalkan amal soleh, tetapi mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika berbuat salah sama Allahnya, berbuat dosa kepada Allahnya, orang-orang soleh segera mendatangi Allahnya, segera meminta ampun dan maaf kepadanya. Makanya kalau kita lihat dalam Al-Quran, orang-orang yang mau minta ampun, orang-orang yang mau mendekat, yang mau bertobat, itu justru mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang sering kita baca dan dengar ya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah atau sungguh Allah. Jadi inna itu huruf taukid, maknanya lebih tepat kalau sungguh, karena sungguh dengan sesungguhnya itu beda ya. Sesungguhnya itu sebenarnya ya. Nah kalau sungguh beneran loh ini. Jadi yang betul kalau taukid itu sesungguhnya atau sungguh. Lebih tepat kata sungguh. Innallaha, sungguh Allah, yuhibbut tawwabina, senantiasa suka, senantiasa senang, senantiasa cinta pada orang yang at-tawwabin. At-tawwabin itu bukan at-taibin. At-taib itu orang yang kembali. Tawwab orang yang bolak-balik kembali. Jadi pergi balik, pergi balik, pergi balik gitu ya. Nah, itu namanya tawwab. Kalau taib cuman pernah pergi terus kembali. Di ayat ini Allah bilang innallaha yuhibbut tawwabin. Allah senang, suka pada orang yang senantiasa kembali, sering kembali, sering tobat. Artinya apa? Sebesar apapun salahnya, sesering apapun salahnya, dia paham punya Allah, dia paham Allahnya Maha Pengampun, terus dia bukan lari tapi kembali. Sekarang saya mau nanya Mas, boleh ya Mas ya? Nanti kalau kamu punya istri, nanti kalau punya, nah, kan gak tahu tuh takdirnya ya, nggak tahu ya. Insya Allah mudah-mudahan punya, amin Allahumma amin. Yang solihah, yang senyenang non dunia akhirat, amin. Cantik nggak penting, yang penting nyenangkan dunia akhirat. Cantik megelno ati penting atau nggak penting? Ustaz Iis, walaupun nggak nyenang hati, sementing ayu bib, gitu Ustaz. Oh, dua-duanya. Kalau Ustaz Iis maunya yang cantik dan menyenangkan hati, tapi sayang Ustaz, yang begitu permintaan terlampau banyak, stok terbatas. Stok terbatas. Boleh dilanjut? Nanti kalau kamu punya istri, terus istrimu marah-marah,
karena kesalahanmu, marah-marah. Pertanyaan saya, kamu pergi minggat, pergi meninggalkan rumah, minggat bahasa Jawanya, iya, minggat itu Indonesianya apa? Kabur, ya, kabur, pergi dari rumah karena ketakutan, ya, karena sebel, itu minggat. Kamu pergi kabur minggat, atau ketika istrimu marah-marah karena kamu punya salah, kamu justru menghampirinya kembali. Yang mana? Mikir toh ya. Ini kebanyakan manusia kan kalau sama orang lain berbuat salah menghindar, ya, menghindar. Nah, ini berarti nggak saling mencintai. Beda kalau orang saling mencintai, berbuat salah, dia tahu salahku tidak boleh membuat aku jauh dari yang kucintai. Maka begitu berbuat salah, dia deketin, ya, dia samperin, dia datangin. Orang yang dia salah kepadanya langsung minta maaf, sepurone ingkang kata, tulung toyo, maaf no aku. Ya memang aku begini, tolong minta maaf, dirayu entek-entekan. Biar apa? Biar memaafkan. Nah, Allah Ta'ala maha hebat. Maha hebat bagaimana? Begitu kita berbuat salah, ya, begitu kita berbuat salah, Allah nggak pakai judulnya seperti perempuan diparani minta maaf gaya ngambek, gak ono, nggak langsung maafkan, nggak ada. Begitu kita berbuat salah, itu Allah langsung manggil, Renio, kesini, datang sini, ayo minta maaf sama aku. Ayo minta ampun sama aku. Coba lihat ini betapa maha cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo ke sini. Bahkan ketika kita enggak segera datang menghadap sama Allah minta maaf, Allah kirimkan sesuatu yang menyebabkan kita itu bisa diampuni dan kita dimaafkan. Ini biasa atau luar biasa? Cinta yang seperti apa ini yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya? Cinta yang unlimited, yang nggak bisa diukur dengan apapun. Ya, jadi ketika ada orang berbuat salah, Allah tuh justru manggil, ayo ke sini, ayo ke sini, ayo ke sini. Makanya kalau ada yang berbuat salah terus moro minta ampun, Allah senengnya luar biasa. Seneng Allah. Nah, ini hambaku ini. Ya, dia sayang sama aku, cinta sama aku, nggak mau jauh sama aku. Makanya minta ampun, minta maaf. Ini hambaku ini. Langsung diangkat sama Allah jadi kekasihnya Allah, pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, termasuk diantaranya pelajaran yang diberikan oleh Nabi Adam alaihissalam. Ya, dikatakan di Al-Quran itu Adam mendapatkan kalimat dari Tuhannya. Adam memperoleh kalimat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Allah ngirim kalimat kepada Nabi Adam. Nabi Adam yang nyesel, Nabi Adam yang minta maaf, minta ampun, Nabi Adam yang tobat alaihissalam, dan Siti Hawa alaihissalam yang minta ampun sama Allah diajari. Kamu tak kasih satu kalimat, kalau kamu baca, kamu dapat ampunanku. Masya Allah. Yang punya salah siapa? Nabi Adam dan Siti Hawa, betul? Ya, punya salah. Yang disalahin siapa? Aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanya, ada kemudian ngambek gengsi gitu, ada? Enggak ada. Justru apa? Diajari. Kamu baca ini, ya, kamu saya ampuni. Baca gitu. Ini kan luar biasa. Seharusnya kalau ada orang punya salah sama kita contoh ini, ya, apa yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan nunggu orangnya minta maaf, tapi kita beri sesuatu yang menyebabkan dia mendekat kepada kita. Orang punya salah justru kita kirimin hadiah, kan luar biasa. Loh, saya punya salah sama dia, kok dia ngasih hadiah saya, kenapa ya? Oh, biar gak canggung, oh biar gak jauh, oh biar mau deket lah lagi, oh biar mau minta maaf. Ini kan sesuatu yang indahnya luar biasa. Nah, kalimat itu apa? Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalimat ini jangan sampai enggak kita baca dalam satu hari.
tiap hari baca kalimat ini, terutama di waktu-waktu yang dianjurkan untuk banyak istighfar. Apa itu? Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka istighfar. Nah kita ini kalau Ramadan waktu sahur lupa istighfar, ingatnya badok saudara-saudara. Makan minum yang diingat, istighfarnya lupa. Ringkas pendek, hening. Kalau kita sekolah itu ada mengheningkan cipta mulai, mengheningkan cipta selesai, gak butuh waktu lama, betul ya? Nah waktu sahur itu mengheningkan cipta sebentar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Selesai. Jangan lupa diawali sholawat, diakhiri sholawat ya. Selesai. Kalimat itu dulu dibaca Nabi Adam. Nabi Adam dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala jadi nabinya Allah. Ya, dipilih oleh Allah taala jadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita baca doa ini sudah paham jalannya ke langit lewat mana, sudah paham jalurnya, udah ngerti ya, udah pengalaman nih, ngerti jalan ke langit, maka kita akan dapat ampunan yang luar biasa. Nah cuman iblis gak mau anak cucu Adam alaihissalam banyak-banyak baca doa ini, makanya kita kadang dibawa untuk menganggap ini doa kurang keren, ini kurang asyik, ini kurang seru ini. Ya lebih seru doa-doa yang lain ini doa kurang greget dan lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Itu ajarannya iblis. Ini doa yang ngajarin Allah, ya, yang ngajarin Allah, yang membaca kekasih Allah. Tinggal kita tiru, kita baca. Nah kalau bisa salah satu dari waktu sholat 5 waktu dibaca, biar istiqomah. Gantian nanti mungkin bacanya hari ini zuhur, besok bacanya asar, lusa ya bacanya maghrib, sehingga dalam doa kita habis sholat ini enggak lewat itu Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sampai di sini jelas? Jelas? Alhamdulillah. Rahasia doa ini apa? Seperti yang sudah saya jelaskan di awal Ramadan, kalau saya enggak salah lewat medsos, Allah itu maha dekat. Allah itu maha dekat. Makanya untuk menunjukkan kedekatan kepada hambanya, doa-doa yang dipanjatkan Nabi dan Rasul di dalam Al-Quran atau banyak dalam hadis Nabi Muhammad SAW tidak menggunakan ya nida. Ya Rabbi, Ya Rabb, Ya Rabb, tidak ada ya-nya. Ya artinya duhe. Meskipun buat kita ta'adduban, karena beradab kita merasa jauh karena amal kita ya masih begini, kita manggilnya ya Rabb, walaupun dekat tapi kita panggil duhai Allah untuk merendahkan diri buat kita. Tapi anbiya wal mursalin, auliya was solihin, kalau kita baca doa-doa di Al-Quran itu langsung Rabbana, gak pakai iya. Jadi iya pun tidak dibutuhkan dalam doa-doa Al-Quran. Duhe, gak pakai duhe, kadoan Rabbana Allah gitu langsung. Allah Tuhan kami. Kalau ngomong misalnya begini ya, Ustadz berarti dekat toh. Kalau hei Ustadz, aduh. Hei Ustadz jauh. Hei Edwin jauh, tapi Edwin gimana kabarnya? Berarti dekat. Betul begitu ya. Nah, dalam doa-doa Al-Quran juga begitu. Rabbana zalamna anfusana. Rabbana. Coba lihat doa yang lain. Rabbana atina. Doa yang lain lagi coba. Rabbighfirli. Iya. Waliman dakhala baiti. Ya Allah ampuni aku dan orang-orang yang masuk ke rumahku dalam keadaan mukmin. Rabbu. Tidak pakai ya, tidak. Artinya walaupun yang membaca doa ini salah sama Allah Ta'ala, lagi bersalah sama Allah Ta'ala, lagi minta ampun sama Allah Ta'ala, tidak pernah merasa jauh. Jangan sampai dosa membuat engkau menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan biarkan apapun yang kamu lakukan membuat kamu jadi jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebejat apapun, seburuk apapun kita hamba dan kita punya Allah. Jangan biarkan dosa membuat kita merasa
jauh. Justru kalau kita punya dosa, jadikan itu tangga injak dosa itu. Kita katakan pada iblis, dosaku tidak akan buat aku jauh dari Tuhanku. Justru kita naiki dosa itu, kemudian kita bilang, ya Allah ampuni aku, ya Allah sayangi aku, ya Allah tutup aibku, ya Allah maafkan aku. Di situ iblis delosor, gludung, bengok. Kenapa? Karena iblis tidak pernah melakukan itu, nggak pernah melakukan itu, nggak pernah minta ampun atas salahnya, nggak pernah minta maaf atas salahnya, tapi justru pamer ilmunya. Makanya iblis dilaknat selama-lamanya. Sampai di sini jelas enggak ini? Asyik ya? Alhamdulillah. Berarti jenengan mulai punya rosone tambah akeh. Sebab yang saya omongkan ini semua ilmu roso. Kalau lidahnya mati ya gak bisa ngerasakno. Kalau bisa merasakan berarti lidahnya hidup. Nah, dalam hal ilmu lidahnya adalah hati. Ini tanda kalau hati jenengan, hati saya, hati kita, hati pemirsa, insya Allah ya, walaupun letek masih hidup ya, walaupun kotor masih hidup. Lo ada loh orang hidup kotor, ada atau banyak? Ya banyak ya, hidup tapi penuh penyakit, nggak apa-apa, tapi itu tanda bagus, sudah hidup hatinya. Rabbana, Rabbana. Nah, iblis sekalipun ya, iblis sekalipun yang dilaknat itu tidak pernah manggil ya Allah, merasa jauh dari Allah, nggak pernah. Coba doanya iblis di Al-Quran apa? Loh, iblis juga berdoa loh. Kamu kira iblis nggak berdoa apa? Oh, iblis itu tahu Tuhannya Allah kok, walaupun kafir, walaupun iblis itu durhaka sama Allah Ta'ala, tapi tahu Tuhannya adalah Allah. Makanya ketika iblis dilaknat, iblis juga doa, manggil Allah, minta sama Allah, Rabbi anzirni, ya kan? Langsung Rabbi, duhai Allahku, duhai yang maha ngurusi aku, tolong jangan siksa aku sekarang, tunda siksaku sampai nanti hari kebangkitan. Iblis saja minta penundaan, ya minta penundaan, dan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Artinya yang sudah dilaknat saja nggak merasa jauh kok itu. Gak merasa jauh, karena Allah itu punya Al-Qarib, maha dekat. Namanya Allah Al-Qarib, maha dekat. Tidak ada dosa yang bisa membuat hamba itu jauh dari Allah Ta'ala, dan Allah jauh dari hambanya, nggak ada, dekat. Nah, orang itu baru jauh kalau ketika punya dosa dia nggak mau minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya salah nggak mau minta maaf sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah, ini poin yang kedua. Jadi apa yang kedua? Allah maha dekat. Yang ketiga, i'tiraf. Jadi punya salah, paham punya Allah yang maha ngampuni, enggak lari tapi kembali, terus menunjukkan kedekatannya Allah kepada dirinya, maka manggil Allah dengan rasa Allah itu maha dekat. Setelah itu apa? I'tiraf, ngaku. Jangan pakai nyalahkan orang lain. Rabbana zalamna anfusana. Ini yang Allah ajarkan pada Nabi Adam dan Siti Hawa. Hei Adam, jangan salahkan Hawa. Hei Hawa, jangan salahkan Adam. Dan bahkan jangan salahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Jangan salahkan orang lain. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami zalim, dan yang kami zalimi adalah diri kami sendiri. Kami berbuat salah ini, ya salah kami ini, bukan salah orang lain. Maka sebetulnya apapun yang menimpa kita, apapun itu, entah kesandung, entah jelungup, entah apa ya, itu sebetulnya akibat dari kesalahan-kesalahan kita sebelumnya. Kesalahan-kesalahan kita sebelumnya. Jadi jangan salahkan orang lain. Kok tiba-tiba kamu dimaki orang? Wah, pasti saya tadi punya dosa nih. Apa nih dosanya ini? Ini kok saya sampai dimaki sama orang. Lihat, jadi dia dilatih untuk belajar mengakui dirinya punya dosa, dirinya punya salah. Jangan nyalah-nyalahkan orang lain. Rabbana zalamna anfusana. Nah, setelah menyadari dirinya zalim, ini Nabi aja ngaku zalim. Kalau kita lihat doa-doa itu
kalau mau dapat ampunan Allah Ta'ala, penebusan dosa itu ya, penebusan dosa lewat doa, selalu kalimatnya zalim, aku zalim. Rabbi inni dhalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik. Ya, itu doa atahiyat. Rabbana dhalamna anfusana, doa yang dibaca Nabi Adam dan Siti Hawa alaihi wassalam. Kemudian ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya kan? Jadi kalau kita memang betul-betul mau dapat ampunan ya ngaku gitu loh, ngaku aku elek gitu loh, angel men to ya. Aku elek, saya jelek, saya banyak dosa, saya minta ampun. Kalau udah begitu nanti ya seketika itu juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna. Ada dua itu, maghfirah sama rahmah. Maghfirah sama rahmah. Jadi yang bisa ngasih ampunan itu Allah, yang bisa ngasih rahmat hanya Allah. Kalau orang itu nggak dapat ampunan, nggak dapat rahmat, itu orang yang khasir, orang yang ruginya luar biasa. Tapi kalau orang itu dapat ampunan, dapat rahmat, selesai. Orang dapat ampunan berarti selamat dari neraka, dapat rahmat masuk ke dalam surga. Gak ada orang masuk surga dengan amal solehnya, semua masuk surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun orang harus naik kendaraan namanya amal soleh, tapi nggak boleh mengandalkan kendaraan. Seperti kita misalnya dari Solo mau ke Jogja, naik apa? Naik kereta api. Ya, gak boleh gitu, harus ngomong insya Allah naik kereta api. Kamu nyampe jam berapa? Saya naik kereta jam 7, jam 8 sampai Jogja. Dia mengandalkan kereta tanpa hambatan, naik ya, begitu jalan ternyata relnya amblong. Karena mengandalkan apa? Keretanya tadi diandalkan, bukan Allahnya, bukan Allahnya. Walaupun kita harus naik kereta, naik mobil, naik bis, naik motor, naik kaki, apapun kendaraannya tidak boleh dijadikan andalan, tapi harus pakai kendaraan. Begitu pula amal soleh sebaik mungkin, sehebat mungkin, semaksimal mungkin, sebanyak mungkin, tapi jangan pernah kamu andalkan amal solehmu. Selalu kamu katakan ya semua bergantung sama Allah, la haula wala quwata illa billah, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu sudah dilakukan, Masya Allah, dapat sesuatu yang luar biasa. Apa itu? Dapat Allah, bukan surga, dapat Allah. Kalau dapat Allah ya dapat semuanya, dapat semuanya. Minal khosirin. Kalau nggak dapat maghfirah, nggak dapat rahmat, masuk kelompok orang yang khosir, orang yang rugi. Ikhwani rahimakumullah, dari doa ini, doa yang dibaca Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa, kita melihat bahwasannya Allah itu cuman pengen kita ngaku gitu loh. Allah cuman pengen kita ngaku. Kamu salah, ngaku, udah nggak usah pakai banyak alasan. Dan kita akan senang dalam kehidupan sehari kalau ketemu orang, ada orang salah, kemudian kamu bilang, kamu begini ya? Iya, saya salah. Dan sadar, tahu salahnya, maafkan saya, selesai. Kita mesti senang. Tapi kalau ada orang salah, ngeyel, kamu, enggak, saya enggak salah, saya enggak begini, ini bla 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 bla. Kamu sebel atau enggak sebel? Sebelnya luar biasa. Wes ngaku salah, selesai. Begitu kan dia? Ngaku salah, minta maaf, selesai. Karena itulah dalam dunia tasawuf disebutkan al-i'tiraf maqamun azim. Orang yang bisa ngaku salah, orang yang bisa ngaku lemah, orang yang bisa ngaku dirinya itu banyak kekurangan, pokoknya bisa ngaku lemah, kurang, itu pangkatnya tinggi. Karena banyak orang gagal bisa ngaku, banyak orang gagal bisa ngaku. Kebanyakan orang bisanya ngaku-ngaku, ngaku-ngaku pinter, ngaku-ngaku nggak punya salah, ngaku-ngaku nggak punya dosa pada dirinya sendiri, ngaku-ngaku dia itu banyak amal soleh. Padahal kalau dia sadar amal solehnya yang banyak, ternyata banyak cacatnya. Amal solehnya yang banyak, oh ternyata banyak ujub, riak, sum'ahnya. Amal solehnya yang banyak, ternyata banyak kekurangannya. Kalau mau ngaku. Nah, sementara kita nih belajar ngaku dulu.
Ramadan ini diajari untuk ngaku lemah, ngaku 1 tahun banyak dosa, maka saatnya minta ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan 2 hal yang disebut Nabi Adam alaihissalam itu, 2 hal yang disebut Nabi Adam itulah di awal dan di pertengahan Ramadan. Awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Rahmat dapat, ampunan dapat, ya bebas dari siksa api neraka. Rabbana, mari kita baca bersama-sama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sekali lagi, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Makna maghfirah apa? Maghfirah itu artinya apa? Ampunan itu artinya adalah ditutupnya aib. Al-maghfirah itu as-satr, ditutupnya aib. Jadi ketika orang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menutup aibnya. Allah akan menutup aibnya. Makanya kalau ada orang udah aibnya ditutup sama Allah taala, sudah diampuni sama Allah taala, kok dia bongkar-bongkar aibnya sendiri, Allah marah itu. Ya Allah marah. Makanya kalau kita pengen dapat ampunan, maka kita harus pandai nutup aib kita. Orang yang nutup aib karena takut sama Allah, itu tanda dia takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya memang kita dalam kondisi terdesak, kalah sama nafsu, terjerumus dalam dosa, tutup itu. Jangan sampai ada orang tak tahu, bukan karena mau ngelabuin orang, bukan, tapi karena kita takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kebongkar saya nggak diampuni sama Allah nih, kalau ditutup insya Allah saya diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau pengen diampuni, tutup aib kita. Nah, gimana caranya biar aib kita ditutup? Tutup aib orang lain. Orang tuh boleh bongkar aib hanya untuk kebutuhan. Ya, contoh misalnya ditanya tentang seorang perempuan, saya mau menikah dengan dia, menurut Bapak gimana? Wah, ini kalau ngerti yang nggak pas itu harus disampaikan. Ya disampaikan, bukan dalam rangka bongkar aib. Kapan lagi boleh nyampaikan keburukan? Ya penyidik. Ya penyidik itu ya namanya nyelidiki, ya harus bongkar untuk keamanan dia, untuk keamanan negara, untuk suatu perkara gitu. Nah, kalau kita secara umum aib siapapun tutup. Ya, aib siapapun tutup. Kalau kita nutup aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertahun-tahun saya belajar tentang masalah nutup aib, belajar nutup aib, makna nutup aib dan makna aibnya ditutup. Selama ini yang saya pahami hampir 44 tahun, yang namanya ditutup aib itu orang punya dosa ditutup biar nggak terbongkar aibnya, begitu kan ya? Itu namanya aibnya tertutup. Tapi tahun 2019 ini saya dapat ilmu baru. Buat saya, mungkin saya kurang belajar, tapi saya dapatnya itu karena suatu peristiwa. Ternyata makna nutup aib itu jauh lebih luas daripada orang punya aib kemudian ditutup. Makna nutup aib itu lebih luas dari itu. Apa di antara maknanya? Maknanya adalah orang yang sudah jelas-jelas aibnya terbongkar sekian lama, orang itu jelek, orang itu banyak dosa, orang itu kotor. Kalau Allah tiba-tiba sayang sama dia, Allah akan menutup semua kejelekannya yang sudah dikenal orang itu. Orang akan dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tadinya benci jadi cinta, yang gak suka jadi suka, yang gak sayang jadi sayang. Semua jadi bisa memaafkannya, semua bisa melupakan salah-salahnya di masa lampau. Itu artinya ditutup. Itu jauh lebih hebat. Apa? Allah maha mampu menutup aib yang sudah terbongkar, ya, yang jelek sama orang sehingga tidak dianggap lagi itu sebagai sebuah aib, dimaafkan oleh orang lain. Contoh, ada orang dikenal sebagai perampok,
buat onar. Sudah dikenal, berarti aibnya terbongkar enggak ini? Terbongkar ya, enggak tutup-tutupan lagi, belak-belakan. Itu dokter sepupu saya, itu dokter sepupunya ayah saya, dokter, kalau mungkin lagi lihat tayangan ini, perempuan, sepupunya almarhum ayah saya, dokter perempuan, tugas di Boyolali, di Simo sana. Datang masyarakat, waktu itu pernah nanya ke saya ya, datang masyarakat bawa satu orang yang luka cukup parah karena kesetrum listrik 20.000 volt. Dan orang tadi kejang-kejang. Nah, yang bawa ke puskesmas itu teriak-teriak, ojo ditulungi, gendang modar. Ini kalau dalam bahasa Jawa kalimat ojo ditulungi gendang modar itu ya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, jangan ditolong biar mampus sekalian. Jangan ditolong biar mampus sekalian. Ini yang bawa, ini warga desa ngomong seperti itu. Lah sepupunya ayah saya lihat pasien, kan dokter wajib berusaha nolong gitu ya, sumpahnya dokter begitu. Tapi lihat teriakan masyarakat, ya rodok takut nih ya, masyarakatnya emosional. Nah sementara yang kejang-kejang itu teriakannya ngomong kotor. Boleh saya contohkan? Boleh ya. Segawon. Dah, jangan diterjemahkan dengan bahasa yang kasar. Ya, segawon. Yang tidak paham bahasa Jawa jangan berusaha untuk paham. Ya, segawon, kejeng-kejel segawon. Satu badan itu full tato. Jadi cari bagian tubuh yang nggak ada tatonya susah. Ini sepupunya ayah saya takut. Yang orang kampung seperti ini, pasiennya seperti ini, nggak ada yang enak, betul ya? Tapi karena sumpah jabatan tadi itu, akhirnya seperti ada yang masuk ke relung jiwanya. Tanya sama orang ini, ya, dia itu muslim atau bukan? Kalau muslim ya suruh zikir gitu loh. Nah cara nanyanya gimana nih, muslim atau bukan? Maka nanya aja, Pak, kamu sholat? Kamu sholat? Itu teriak lagi, kecil-kecil teriak, welek-welek ini sholat aku, welek-welek ini sholat. Jadi walaupun ya seperti itu, ternyata sholat. Maksudnya entah sholatnya gimana, wallahu alam ya. Artinya muslim gitu loh, muslim. Nah, Bu dokter akhirnya ngomong, ya udah, kalau begitu Bapak sebut yang baik-baik, ucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Anehnya itu yang tadinya segawon berubah subhanallah, subhanallah. Aja mbok omong aku mirip ya, awas ya. Ya jangan kamu bilang saya mirip tuh, subhanallah, subhanallah. Nah katanya Bu dokter ke suster, ini pasien nggak mungkin selamat, nyawanya nggak mungkin tertolong kalau tetap di puskesmas, bawa ke rumah sakit Muhammadiyah Boyolali. Nah di puskesmas ada mobil ambulan. Kata sepupunya ayah saya, dokter ini, saya tidak pernah melepas ibu bidan suster yang bantu saya untuk meninggalkan puskesmas. Tapi hari itu saya nggak tega lihat pasiennya, karena ngucap subhanallah, subhanallah. Ini bidan suster wakil saya, kesayangan saya ini, saya suruh nemenin di mobil ambulan bawa rumah sakit Muhammadiyah di Boyolali. Sudah sekian lama pulang nih, suster tadi, bidan tadi, matanya sembek bengkak gitu, nangis. Nah, Bu dokter nanya tuh, kenapa kamu kok matamu bengkak nangis? Jawabannya, pasiennya meninggal di tengah perjalanan. Lah kenapa kok kamu nangis? Ya pasiennya tuh meninggalnya begini, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terus bilang sama saya, sampaikan warga kampung ya, suruh maafkan semua salah saya banyak dosa. Subhanallah, 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 meninggal dunia. Husnul khatimah. Itu Bu dokternya nanya sama saya, kok iso wong elek kayak ngono untuk husnul khotimah? Saya jawab nggak tahu, mungkin dia punya amal yang besar ya, sehingga dibalas sama Allah SWT di akhir umurnya. Nah akhirnya apa? Satu desa memaafkan, bahkan menguburkan dengan baik dan menyolatkan. Ini mana Allah maha nutup aib.
dibuat orang semua memaafkan. Dibuat orang semua memaafkan. Ini maha nutup aib. Jadi yang sudah jelas welek itu nggak dilihat lagi tuh. Walaupun ketoan ya nggak ketoan, kan luar biasa, subhanallah. Ini yang namanya betul-betul dapat maghfirah, dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, biar kita dapat seperti itu, makanya kita berjuang untuk ya tadi itu memaafkan orang lain, melupakan salahnya orang lain. Biar salah kita juga nanti dibuat sama Allah orang melupakan salah kita, dibuat sama Allah orang melupakan keburukan-keburukan kita, dan yang diingat cuman baik-baiknya kita semua.